Bab 020. Aku pergi ya, jangan kangen loh. Natasha mencapit hidungku gemas. Bagaimana bisa aku tak merindukannya? Setiap hari selalu saja ada celotehannya yang membuatku tertawa dan marah. Natasha mengecup bibirku singkat. Dadah Om, gadis itu berlari kecil keluar dari kamarnya, dia tampak ceria sekali. Hah, sepi lagi tak ada dia, kenapa juga Vera harus datang ke rumah? Menyebalkan. Aku keluar dari kamar Natasha. Jas, jangan kangen ya. Teriak Vera sambil melambaikan tangan padaku, senyumannya sangat manis. Belum pernah aku melihat Vera tersenyum semanis itu, apakah dia sudah mendapat restu dari mamanya Fandi, sehingga seceria itu. Jika memang benar, syukurlah, aku ikut senang. 13. Vera dan Natasha keluar dari rumah. Sepeninggal mereka, aku turun untuk mengunci pintu. Aku masuk ke kamarku dan membanting tubuhku di atas kasur. Sepi banget, aku bergumam sendirian. Tak ada yang bisa aku lakukan lagi, pekerjaan sudah rampung, besok hari Minggu, lebih baik aku tidur saja. Aku menguap beberapa kali, mataku sudah terasa berat untuk dibuka, perlahan mataku terpejam. Pukul 3.20. Aku mendengar ponselku terus berdering, terus-menerus tanpa henti, membuat telingaku sakit. Hish. Siapa sih yang ganggu malam-malam begini? Aku menggerutu kesal akibat tidurku terganggu. Aku meraih ponselku dengan malas, mataku masih berat untuk dibuka, samar-samar kulihat nama Natasha tertera di layar ponsel. Sudah kuduga, kamu gak akan betah, pasti minta pulang, gumamku menyunggingkan senyum mengejek. Halo Sa. Ada apa? Kamu gak betah kan? Saya bilang juga apa, kamu gak biasangin, aku bertanya padanya, tapi seketika ucapanku terhenti, ketika ku dengar Natasha terisak. Aku terperangah, langsung bangun dan duduk. Hei, kamu kok nangis? Ada apa? Mau pulang? Tanyaku lagi. Om, cepat kesini, aku takut. Ucap Natasha masih terisak. Ada apa? Tanyaku lagi, masih belum mengerti. Aku bisa mendengar banyak suara di antara suara Natasha. Om, Kak Vera, hiks, Natasha berbicara diselingi dengan isakan. Vera kenapa Sa? Tanyaku lagi, aku menjadi cemas. Kak Vera meninggal Om, huhuhu. Natasha semakin kencang menangis. Vera meninggal. Sontak saja kabar dari Natasha itu mengejutkanku, aku tak percaya, tadi Vera masih sehat, tak mungkin meninggal secepat itu. Sa, kamu jangan bercanda, ini gak lucu. Aku memarahi Natasha, sungguh aku tak percaya. Buat apa aku bohong Om, sekarang banyak orang di rumah Kak Vera, ada polisi sama ambulan juga, Natasha terdengar serius. Ya udah, saya kesana sekarang ya. Aku mematikan sambungan teleponnya. Aku bergegas memakai jaketku, menyambar kunci mobil dan langsung pergi. Aku membawa mobilku dengan kecepatan penuh, agar aku bisa cepat sampai, aku ingin tahu apa yang terjadi di rumah Vera sebenarnya. Tak butuh waktu lama, aku telah sampai di rumah Vera, yang lokasinya tak terlalu jauh dari kediamanku.
Sesampainya di sana, aku melihat banyak orang berkerumun, ada mobil polisi dan mobil ambulans juga. Aku 14. Semakin bingung dibuatnya. Tanpa menunggu lama, aku langsung saja turun dari mobilku dan menerobos memasuki rumah yang diberi tanda "Do Not Cross" berwarna kuning itu. "Maaf Pak, Anda siapa? Tolong jangan masuk dulu, kami sedang melakukan pemeriksaan olah TKP." Seorang polisi mencegatku, tak memberikan aku izin untuk masuk. "Saya teman yang punya rumah ini Pak, tolong biarkan saya masuk," aku memaksa. "Maaf, selain keluarga dilarang masuk Pak." Polisi itu membentakku. "Di dalam ada istri saya. Bapak kira saya cuma mengada-ada hah?" Aku balik membentaknya. "Istri Bapak yang mana?" tanyanya. "Namanya Natasha, dia istri saya yang kebetulan menginap di rumah ini," jawabku, ngegas. "Oh begitu, baik silahkan masuk Pak, maaf soal tadi." Polisi itu membiarkan aku masuk. Aku masuk ke dalam rumah Vera, di sana banyak sekali petugas kepolisian dan juga petugas medis. Aku masih tak mengerti, ada apa ini? Mengapa banyak orang yang berkerumun di luar dan di dalam? "Permisi Pak, ini ada apa ya? Kenapa banyak polisi dan tenaga medis?" Aku bertanya pada seorang polisi. "Di sini telah terjadi kasus pembunuhan Pak, kejadiannya sekitar pukul 2.50 tadi. Korban adalah seorang wanita bernama Vera dan dua adiknya, mereka tewas dengan luka tusukan di tubuh," jawabnya. Aku tercengang, aku tak percaya Vera mengalami nasib nahas seperti ini. "Lalu, apa ada yang selamat?" tanyaku, memikirkan Natasha. "Ada satu orang yang selamat Pak, dia juga yang menghubungi kami. Dia berhasil melarikan diri dari pembunuh dan langsung menghubungi kami," jawabnya lagi. "Di mana dia Pak?" tanyaku lagi. "Ada di ruang tengah Pak, dia masih dalam keadaan shock berat, dokter sedang memeriksanya," polisi itu menuturkan. Aku berlari ke arah ruang tengah mencari Natasha, aku mencemaskan dia juga. Sesampainya di ruang tengah, benar saja, Natasha terduduk di pojokan dengan memeluk dua kakinya, dia tampak ketakutan. Beberapa dokter sedang memeriksanya dan mengobati lukanya. Natasha terluka di bahu kirinya. Aku berlari cepat ke arah Natasha. Ini saya," aku mengguncang tubuh Natasha. Natasha menatapku dengan tatapan ketakutan, tetapi aku langsung memeluknya. "Om Jason, aku takut Om. Aku takut." Natasha menjerit di pelukanku, mentalnya pasti terguncang dengan kejadian itu. "Apa yang terjadi Katakanlah," pintaku sambil memeluknya erat. 15. Penjahat masuk, mereka menikam, ARGGH. "Aku takut Om." Natasha terbata-bata mengatakannya lalu menjerit kencang. Aku menenangkannya, tangis Natasha semakin membuatku kalut. "Maaf Pak, bolehkah kami suntik dengan obat penenang, supaya dia bisa lebih tenang dan tidur?" Dokter meminta izin padaku untuk menyuntikkan obat penenang pada Natasha. Aku mengangguk setuju, Natasha kudekap erat, lalu dokter mulai menyuntikkan obat itu di tangannya. Natasha menjerit, tapi hanya sebentar, kemudian dia tak sadarkan diri.
Dokter dan perawat langsung membawanya masuk ke dalam ambulan untuk dibawa ke rumah sakit agar mendapat perawatan. Aku masih belum melihat jenazah Vera, karenanya aku masuk ke dalam ruangan yang kini terdapat beberapa orang polisi yang sedang bertugas. Barulah, saat itu aku melihat jenazah Vera tergeletak di kasurnya, dengan genangan darah yang membasahi sprei berwarna pink itu. Vera tewas mengenaskan, dengan luka tusukan entah berapa buah di beberapa bagian tubuhnya. Ya Allah Vera, kenapa nasibmu semalang ini? Padahal kamu wanita yang baik, kamu juga gak punya musuh, kenapa kamu mengalami ini Vera? Aku tak kuasa menahan tangisku, air mataku lolos begitu saja melihat kondisi Vera yang mengenaskan. Tak pernah terbayang olehku akan kehilangan Vera dengan cara sesadis ini. Di kedua sisinya, adik-adiknya juga mengalami hal yang sama, mereka juga tewas mengenaskan. Ya Tuhan, haruskah kau mengambil nyawa mereka dengan cara sekejam ini? Vera wanita yang kuat dan baik, mengapa kau ambil dia dengan cara yang tak manusiawi? Aku menangis di dekat jasad Vera, masih tak percaya bisa kehilangan Vera dengan cepat, dan cara kematiannya yang tak wajar. Maaf Pak, apa ini kasus perampokan disertai pembunuhan? Aku bertanya pada petugas kepolisian yang menangani kasus ini. Kami belum mengetahui motif pastinya Pak, tapi dari hasil olah TKP ini bukan perampokan, karena barang-barang berharga milik korban semuanya utuh, tak tersentuh sama sekali, polisi menjelaskan. Lalu, apa ini hanya pembunuhan? Tanyaku lagi. Kami belum bisa memastikan untuk saat ini, karena kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jasad korban. Kami akan melakukan autopsi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, jelasnya lagi. Aku kembali menatap jasad Vera, masih terngiang ucapannya saat dia pergi dari rumahku tadi, seolah-olah ucapannya itu memang sebuah ucapan perpisahan. Jasad Vera dimasukkan ke dalam kantong mayat, juga jasad kedua adiknya, mereka akan dibawa ke rumah sakit untuk autopsi. Aku melihat sekeliling kamarnya, darah tercecer di mana-mana, rasa ngeri menghampiriku, baru kali ini aku melihat darah sebanyak itu di depan mataku, sungguh aku tak kuat. Aku segera keluar dari kamar Vera, dan memuntahkan semua isi perutku karena mual melihat banyaknya darah. 16. Aku masuk ke dalam gedung rumah sakit setelah dari rumah Vera. Aku ingin tahu lebih banyak tentang keadaan Natasha dan juga penyebab kematian Vera yang sebenarnya. Vera tak memiliki keluarga lagi, jadi akulah yang akan bertanggung jawab atas semua pengurusan kematiannya, termasuk kasusnya ini. Aku menemui polisi yang ditugaskan menunggu di depan kamar autopsi. Bagaimana Pak, apa sudah ada hasil dari pemeriksaan jenazah? Tanyaku. Belum, dokter masih melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Kami akan mengabari Anda jika sudah ada hasilnya, jelas polisi. Baik, tolong kabari saya jika sudah ada hasilnya, karena saya akan jadi penanggung jawab untuk para korban, mereka gak punya keluarga lagi. Saya sahabat almarhumah, dan sayalah yang paling dekat dengannya, pintaku. Baik, kami akan memberikan Anda kabar secepatnya, jawab polisi. Aku berpamitan untuk pergi ke kamar tempat Natasha dirawat. Saat aku sampai di kamarnya, aku melihat Natasha masih terpejam, mungkin efek obatnya belum habis, tapi biarlah, setidaknya Natasha bisa lebih tenang. Dok, bagaimana dengan luka istri saya?
Apakah parah? Aku menanyakan tentang kondisi luka Natasha. Luka bacokannya cukup dalam, tetapi Anda tidak usah khawatir, lukanya bisa disembuhkan dengan pengobatan rutin, jawab dokter. Apa gak ada luka lain lagi, dok? Aku cemas jika lukanya tak hanya itu. Tidak, lukanya hanya itu saja, Anda tidak usah cemas. Kami akan memberikan pengobatan terbaik untuk lukanya, dokter menenangkan aku. Baik dok, terima kasih banyak, ucapku. Sama-sama, saya permisi dulu, dokter permisi keluar. Aku mengangguk. Dokter meninggalkan aku bersama Natasha yang masih belum sadarkan diri. Aku duduk di samping ranjang Natasha, kurai tangannya dan menciumnya dalam. Kamu pasti sangat ketakutan, Sa, melihat sesuatu yang mengerikan seperti itu, pasti sangat membuatmu terguncang, aku berbicara sendiri sambil menatap Natasha. Aku masih belum mengerti, apa motif di balik kasus Vera ini, jika bukan perampokan, lalu apa? Setahuku Vera tak memiliki musuh, dia sangat baik terhadap siapapun, tak mungkin ada orang yang dendam padanya. Siapakah pelaku di balik kasus ini? Fandi. Mungkinkah Fandi pelakunya? 17. Tapi untuk apa? Fandi sangat mencintai Vera dan siap menikahinya dalam waktu dekat, mana mungkin Fandi melakukannya. Tapi, ibunya Fandi tak merestui hubungannya dengan Vera. Vera bercerita padaku tentang itu. Tapi untuk apa juga Fandi menghabisi Vera? Bukankah bisa membatalkan saja pernikahannya daripada harus membunuh Vera? Otakku sangat buntu terus memikirkan tentang hal itu, membuat kepalaku pusing. Aku meletakkan kepalaku di pinggiran ranjang Natasha, kepalaku sangat pusing, mataku terasa berat, perlahan pandanganku kabur. Jason. Kudengar suara seseorang memanggil namaku, tubuhku terguncang. Aku membuka mataku perlahan, aku menoleh ke arah suara. Fandi, samar-samar kulihat Fandi berdiri di sampingku. Jason, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Vera bisa kayak gini? Fandi bertanya padaku dengan linangan air mata. Aku bangkit, berdiri di depannya, aku memeluknya, pria itu menangis di pelukanku. Gue juga gak tahu Van, kejadiannya tadi tengah malam, kebetulan Natasha nginep di rumah Vera karena besok mereka mau hadiri acara ultah temannya Vera. Tadi Natasha telepon gue nangis-nangis, gue kira dia pengen pulang, dia bilang Vera meninggal, karena penasaran gue akhirnya datang ke rumah Vera, dan gue nemuin Vera udah meninggal dengan 2 adiknya juga, aku menjelaskan apa yang terjadi. Kenapa gue baru tahu sekarang? Gue sedih karena gak sempat ketemu dulu sama Vera, padahal tadi dia sempat telepon gue, dia bilang dia udah siapin gaun buat pernikahan kita nanti. Dia juga bilang, kalau dia udah siapin desain kartu undangan buat nanti, dia kedengaran ceria banget. Tapi sekarang gue malah lihat dia kayak gini, hati gue pedih jas, hidup gue kayak hilang setengahnya. Fandi menceritakan tentang Vera sebelum kejadian, dia menangis sesenggukan. Tidak, bukan Fandi, aku yakin, bukan Fandi pelakunya. Aku sangat mengenal Fandi, dia akan banyak diam jika melakukan kesalahan, bukan menangis seperti ini. Aku juga tak menemukan gelagat aneh darinya. Aku melepaskan pelukan Fandi, dia terlihat sangat terpukul dengan kematian Vera.
Aku menenangkannya. Permisi, polisi masuk dan menghampiri kami. Hasil autopsi sudah keluar, mari temui dokter, ajaknya. Aku dan Fandi mengikuti polisi, untuk mengetahui hasil autopsi Vera. Sampai di kamar autopsi, aku melihat jasad Vera dan dua adiknya terbaring, tubuh mereka ditutupi kain.